Peralatan penyimpanan dokumen kepegawaian SMK Negeri 1 Tamiang Layang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat bagi kita semua di masa pandemi ini. Kepada yang terhormat, kepada Ibu Retia, selaku guru kejuruan di otomatisasi tata kelola perkantoran di SMK Negeri 1 Tamiang Layang. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ambar Aris Yulwati, saya dari kelas 11 OTKP dan dari Sekolah SMK Negeri 1 Tamiang Layang. Peralatan penyimpanan dokumen kepegawaian. Penyimpanan dokumen kepegawaian tidak lepas dari penggunaan peralatan arsip. Peralatan arsip merupakan sarana yang digunakan pada bidang kearsipan. Kualitas peralatan arsip yang baik secara tidak langsung akan memperlama umur suatu arsip. Peralatan ini pada umumnya dibuat menggunakan bahan-bahan yang tahan lama seperti logam, kayu, aluminium, besi, plastik, maupun bahan kuat lainnya. Fungsi peralatan arsip adalah sebagai sarana penyimpanan arsip, alat bantu untuk mempercepat, meringankan, dan mempermudah pekerjaan di bidang kearsipan, dan alat pelindung arsip dari bahaya kerusakan sehingga arsip bertahan lama. Tiga istilah penting yang berkaitan dengan penyimpanan arsip. Ketiga istilah tersebut adalah pengarsipan horizontal, pengarsipan vertikal, dan pengarsipan lateral. Pengarsipan horizontal yaitu penyimpanan arsip, dokumen ataupun map dilakukan secara mendatar atau horizontal, di mana arsip atau dokumen saling bertumpuk pada rak atau laci yang tidak terlalu dalam. Pengarsipan vertikal yaitu penempatan atau penyimpanan arsip, dokumen ataupun map dilakukan secara tegak lurus atau vertikal, di mana arsip disusun berderet ke belakang. Dan pengarsipan lateral yaitu penempatan atau penyimpanan arsip ataupun dokumen ataupun map dilakukan secara berdiri atau lateral, di mana arsip disusun berderet menyamping. Setelah mengenali berbagai istilah dalam penyimpanan arsip, berikut macam-macam atau jenis-jenis alat kearsipan yang digunakan untuk menyimpan dokumen. 1. Filing cabinet. Filing cabinet yaitu lemari arsip yang berdiri dari beberapa laci, antara 1-6 laci. Tetapi yang paling banyak digunakan adalah 4 dan 5 laci. Setiap laci dapat menopang kurang lebih 5.000 lembar arsip. Ukuran surat yang disusun berdiri tegak lurus atau vertikal, berderet ke belakang. Filing cabinet berguna untuk menyimpan arsip atau berkas yang masih bersifat aktif. 2. Rotary atau alat penyimpan berputar. Rotary alat penyimpanan seperti filing cabinet yang dapat digerakkan secara berputar, sehingga dalam penempatan dan penemuan kembali tidak banyak memakan tenaga. Alat ini terbuat dari bahan yang kuat seperti logam atau besi. Arsip disimpan pada alat ini secara lateral. 3. Lemari arsip. Lemari arsip adalah tempat penyimpanan berbagai bentuk arsip. Penyusunan arsip dapat dilakukan dengan cara berdiri penyamping atau lateral. Dengan terlebih dahulu, arsip dimasukkan ke dalam order atau ditumpuk secara mendatar. 4. Rak arsip. Rak arsip adalah lemari tanpa pintu, tanpa penyimpanan arsip yang disusun secara lateral atau menyamping. Arsip-arsip yang akan
sampai di rak terlebih dahulu dimasukkan ke dalam order atau kotak arsip. Order atau kotak arsip ditempatkan di rak arsip sehingga tempat panggung dari order atau kotak arsip yang berguna menempatkan label atau judul arsip yang ada di dalamnya. 5. Map arsip. Map arsip adalah lipatan yang terbuat dari karton, kertas, atau tabel, atau plastik yang digunakan untuk menyimpan arsip atau surat-surat. Arsip yang disampaikan tidak terlalu banyak, berkisar 1-50 lembar. Sebaiknya arsip jangan sampai disimpan terlalu banyak sehingga map sulit ditutup. Map arsip ada beberapa macam, antara lain sebagai berikut. A. Stop map folio. Stop map folio adalah map yang memiliki daun penutup pada setiap sisinya. Daun penutup ini berfungsi untuk menopang surat yang ada di dalamnya agar tidak jatuh. Pada umumnya, stop map folio digunakan untuk menyimpan arsip yang masih dalam proses, tetapi juga untuk menyimpan arsip yang sudah inaktif. B. Map snatcher. Map snatcher atau lebih sering disebut dengan snatcher map adalah map yang mempunyai penjepit di tengahnya dan tidak mempunyai daun penutup. Untuk menopang arsip atau surat yang ada di dalamnya, maka digunakan penjepit tersebut. Maka sebelumnya arsip harus terlebih dahulu dilubangi dengan menggunakan perfurator yang memiliki penjepit di tengahnya. Map ini digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat inaktif, tetapi dapat juga menyimpan arsip aktif. Arsip yang ditempatkan di dalamnya terlebih dahulu harus dilubangi menggunakan perfurator. C. Folder. Folder adalah map tanpa dilengkapi dengan daun penutup. Map ini berupa lipatan kertas tabel plastik saja, karena tidak ada daun penutupnya. Maka map ini fungsinya untuk menyimpan arsip yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kotak arsip secara vertikal. D. Hanging folder. Hanging folder adalah folder yang mempunyai besi pengantun. Besi pengantun ini dipasang pada gawang yang ada di filing kabinet. Hanging folder juga mempunyai tab yang menuliskan kode atau indeks arsip yang ada di dalamnya. Enam. Guide. Guide adalah lembaran kertas tabel atau karton manila yang digunakan sebagai penunjang atau sekat atau pemisah dalam menyimpan arsip. 7. Order. Order adalah map besar yang terbuat dari kardus atau plastik tebal dengan ukuran panggung sekitar 50 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit yang dipergunakan untuk menjepit arsip. Untuk itu, arsip sebelumnya dipasang harus dilakukan terlebih dahulu dengan menggunakan perfurator. 8. Stapler. Menurut kemampuan dan bentuknya, stapler dapat dibedakan menjadi stapler kecil, yaitu stapler yang bentuknya kecil dan mampu membandel maksimal 10 lembar kertas. Stapler sedang, yaitu stapler yang bentuknya sedang dan mampu membandel 10-20 lembar kertas. Dan stapler besar, yaitu stapler yang bentuknya besar dan mampu membandel lebih dari 20 lembar kertas. Perfurator adalah alat untuk melubangi kartu. Perfurator dapat dibedakan menjadi berikut. Perfurator dengan satu pelubang digunakan untuk melubangi kartu perpustakaan, papan nama plastik, dan lain-lain. Perfurator dengan dua pelubang digunakan untuk melubangi kertas yang akan disimpan dalam map snatcher dan order. Perfurator dengan 5 pelubang digunakan untuk melubangi kartu yang akan dimasukkan ke dalam order.
10. Nomerator. Nomerator adalah alat untuk membubuhkan nomor pada lembaran dokumen. Menurut bentuk dan ukurannya, nomerator dibedakan sebagai berikut. Nomerator kecil yaitu nomerator yang ukuran angkanya kecil dan terdiri dari 4-6 digit. Nomerator besar yaitu nomerator yang ukuran dan angkanya lebih besar dan terdiri dari 6 digit. 11. Kotak. Kotak adalah kotak yang digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat inaktif. Biasanya terbuat dari karton tebal. Arsip yang disimpan dalam kotak terlebih dahulu disimpan ke dalam folder. Alat sortir. Alat sortir adalah alat yang digunakan untuk memisahkan surat yang diterima. Alat sortir mempunyai berbagai bentuk dan bahan. Ada yang terbuat rak, kotak, bertingkat, dan sebagainya. Alat sortir ini dapat dibuat dari berbagai bahan, misalnya logam, kayu, plastik, dan karton. 13. Label. Label adalah alat yang digunakan untuk memberi judul pada map atau folder yang biasa diletakkan pada bagian tab dari sebuah folder atau guide. Digital file adalah alat yang terbuat dari kotak kayu atau baja yang berfungsi untuk menyimpan arsip bentuk kartu atau lembaran yang berukuran kecil seperti lembar peminjaman arsip atau kartu-kartu lain yang memiliki jatuh tempo. Di dalam digital file dilengkapi juga dengan guide atau pembatas. Digital file berfungsi sebagai alat pengingat bagi petugas arsip. 15. Card deck atau chart index kabinet. Chart deck adalah alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar, memanjang. Di dalam card deck terdapat semacam kantung plastik tempat penyimpanan kartu indeks. Alat ini terbuat dari bahan besi baja. Alat penyimpanan khusus. Alat penyimpanan khusus adalah alat yang digunakan untuk penyimpanan arsip dalam bentuk-bentuk khusus seperti flash disk, CD, kaset, dan sebagainya. Alat ini mempunyai beragam bentuk dan desain karena sangat tergantung dengan pengembangan teknologi. Bahkan ada pula alat penyimpanan data yang berada di dunia maya seperti Google Drive. Demikian macam-macam atau jenis-jenis alat kearsipan yang dapat kami sajikan. Semoga kita lebih bijak dalam menggunakan peralatan arsip, karena kita sudah lebih memahaminya.